Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kingkin Pindia Lesta, biasa dipanggil Kingkin, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Saya ingin menyampaikan orasi tentang pendidikan di era pandemi. Sebenarnya, apa itu pendidikan? Pendidikan tidak lepas dari hakikatnya untuk memanusiakan manusia. Pendidikan selalu berkaitan dengan proses belajar dan perubahannya. Mengubah seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, bahkan dari yang bersikap buruk menjadi bersikap baik. Itu adalah tujuan utama dari pendidikan pada umumnya. Pendidikan adalah tonggak dari kemajuan suatu bangsa. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir pun akan semakin baik mutunya, dan tentunya akan membawa bangsa ini dapat bersaing secara sehat dalam segala bidang di dalam negeri maupun di kancah internasional. Namun saat ini, kita sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Krisis yang begitu memakan banyak korban jiwa. Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Yang mengharuskan kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan menghindari segala aktivitas yang dapat mengundang kerumunan. Kita juga dituntut untuk mematuhi segala peraturan pemerintah, menjaga protokol kesehatan dengan 3 cara, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal itu diharapkan untuk mengurangi adanya peningkatan dari penyebaran virus COVID-19. Untuk pertama kalinya dalam dunia pendidikan, antara pengajar dan peserta didik terpaksa harus menggunakan pembelajaran daring atau online secara menyeluruh dengan sebuah sistem baru yang selalu berkaitan dengan teknologi. Dengan hal tersebut, sebenarnya kita dapat menyadari bahwa pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, selain sebagai suatu kemajuan di dalam dunia pendidikan, pembelajaran daring atau online merupakan tantangan yang begitu besar. Bahkan, tidak jarang ada yang menyebutnya sebagai beban. Alasannya cukup beragam, di antaranya seseorang yang tidak memiliki smartphone harus meminjam kepada kerabat atau orang lain, hingga ada yang harus sampai membeli smartphone yang baru. Kemudian seseorang yang tinggal di daerah susah koneksi internet harus mencari koneksi internet ke daerah lain. Belum lagi kuota internet yang terbilang cukup mahal. Keluh kesah dari peserta didik yang mengatakan bahwa materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring atau online seperti ini tidak dapat dipahami sepenuhnya. Sedangkan dari pihak pengajar pun atau guru juga mengalami hal yang sama. Guru atau pengajar tidak dapat menyampaikan secara jelas dan secara langsung kepada peserta didik. Belum lagi pengajar dan peserta didik dari daerah pelosok maupun dari daerah zona merah ketika pandemi COVID-19 seperti ini tentunya akan mengalami kesulitan dengan pembelajaran daring atau online, karena tidak setiap daerah memiliki fasilitas yang sama. Kita juga patut mengapresiasi usaha keras dari pemerintah pada bidang pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, mulai diberlakukannya pembelajaran luring atau tatap muka pada zona hijau, hingga subsidi kuota internet bagi pengajar dan peserta didik. Dari krisis pandemi COVID-19 ini, tentunya kita mendapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang dapat diterapkan saat ini dan setelahnya. Mari saling bekerja sama dan bahu-membahu dalam mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Jangan saling menyalahkan, namun ayo sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena pendidikanlah yang mampu menentukan masa depan Indonesia untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Hanya ada 2 pilihan bagi bangsa Indonesia, yakni
menjadi bangsa yang cerdas dan dapat menghadapi segala tantangan yang ada, atau menjadi bangsa yang terpuruk dan menyerah pada setiap keadaan. Ayo bangkit dan ayo tunjukkan bahwa bangsa Indonesia dapat melewati ini semua. Sekian orasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.